Misalnya yang kemarin biasa kita diskusi kaitannya dengan indubio pro rio itu sebenarnya salah satunya nih. Mm-mm. Iya. Salah satunya nih. Ini Itu ya makanya menimbulkan keraguan-keraguan Mister Ji. makanya hakimnya ini senyum-senyum, Bro. Iya, aneh, makanya ini kelihatannya aneh. Jadi mungkin kalau saya sih ngelihatnya banyak hal yang perlu dikoreksi nih pada kesimpulan ini sebenarnya ya, pada tuntutan ini ya. Sepertinya arahnya ini lebih kepada mendiskreditkan salah satu. Salah satu terdakwa dan memberikan Ya, apa namanya pemujaan ya kepada terdakwa yang lain. mm-mm. Harusnya begini Mister Ji, kalau misalkan JPU itu konsisten dengan apa yang sudah dia simpulkan, dia harus menuntut bebas itu si Priyo. Hmm. Atau minimal dia menuntut lepas itu si Priyo. Karena sudah dinyatakan sama dia bahwa Priyo ini under pressure di bawah tekanan. Hmm. Harusnya begitu loh, kalau dia konsisten. Ya kan? Seolah-olah semua tindak pidana pembunuhan itu hanya dilakukan oleh siapa namanya, si Ririn. Tuh. Bahkan ada narasi yang mungkin apa namanya, katanya itu si siapa yang membunuh ya, yang membunuh anak kecil itu ya, sorry si baby itu siapa, Rio, dalam dakwaan siapa, dalam tuntutan siapa, beliau Rio, ya. Rio. Iya. Rio, Rio. Priyo. Itu artinya kendati pun dia melakukan itu, tapi memang dia di bawah tekanan kan, berarti ada alasan pemaaf di sana mestinya kan, ya, karena sudah diyakini oleh JPU. JPU kan menerima itu sebagai fakta tuh, artinya kebenaran yang dia yakini kan. Nah, itu sih menurut saya jadi berantakan itu karena begitu. Jadi kontradiktif ya, kontradiktif antara tuntutan dengan apa yang disimpulkan itu sendiri menjadi berantakan. Nah, begitupun yang kemudian dibangun dalam analisa yuridisnya itu sebenarnya. Makanya saya kalau saya sendiri ngelihatnya itu jadi aneh gitu Mister Ji. Jadi aneh. Jadi sih, ya, Prof. Ya, Prof. Sabar dulu, Prof. Sabar dulu, Prof. Waktu masih panjang, Prof. Kita sabar dulu. Ada Bang Edi Kennedy. Ada juga Mbak Yulia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, teman-teman. Mbak Yulia. Pak Edi Kennedy ada di belakang layar nggak nih? Ya, itu kan di mute sama ini, sama Mister Ji. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Ya, Bang Emran, Abang Ais, Timi, Bang Ari Porong, Bang Mile, Bang Laudi, Mbak Warung, Bang Don, Mbak Yulia Kenter. Malam Bang Edi. Semoga, Yulia. oke, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, tadi saya juga mau sedikit nyerempet ke pertanyaannya Bang Don, yang saya juga belum bisa menemukan dengan jelas. Ini apa saya yang bodoh atau otak saya nggak nyampe ya? Mohon maaf. Jadi sore tadi juga kita sudah otak-atik ini masalah tuntutan gitu, Mr. Jatobun, Prof. Emran. Tuntutan si Prio ini kan 20 tahun, dan yang memberatkannya itu kan salah satu dia ikut melakukan pembunuhan bayi ini kan. Dia dituntut 20 tahun. Sedangkan di dakwaannya nggak ada. Ini yang saya belum ketemu jawabannya ini, sumbernya JPU dari mana gitu, Prof? Sumbernya apa dari keterangan Prio, sedangkan Prio sendiri kan tidak ada pengakuan seperti itu. Apakah ini dari hasil penyelidikan atau penyidikan gitu, Prof? Tolong minta pencerahannya, Prof. Saya dari tadi sore belum dapat jawaban ini, Prof. Belum dapat jawaban yang jelas gitu. Mohon maaf semuanya. Terima kasih, Prof. tunggu dulu. Dari tadi sore itu sudah keliling mana? Wah, lama Mr. J, kita pamit di Komal hampir 3 jam nggak ketemu saya ini jawaban ini. Sumbernya dari mana ini belum ada yang bisa kasih yang jelas gitu. Bang Edi sama Bang Don duet maut Ya. Mr. J. Iya, saya monitor. Oke, silakan. Saya minta pengen jelasnya gitu. Jadi sumber dari JPU itu dari mana itu aja? Saya monitor. Saya monitor bersama Bismillah. Berarti sama ya pertanyaan saya tadi itu ya, Mister E. Dari mana JPU ini? Ya ampun. Silakan, Prof. Silakan, Prof. itu juga sama-sama sebenarnya, kita juga nanya ini dari mana datangnya gitu kan. Karena kalau dia bersumber itu sebenarnya begini, fakta itu bisa diperoleh, itu satu-satunya cara untuk memperoleh fakta itu adalah dengan apa? Alat bukti. Pak Presiden. Alat bukti yang paling
fakta persidangan, fakta persidangan, alat bukti ya, alat bukti. Alat bukti yang paling relevan dalam artian ini ya alat bukti yang 8 alat bukti itu diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik, barang bukti, apa namanya, pengamatan hakim, lalu kemudian segala sesuatu yang dapat membuktikan adanya tindak pidana di persidangan. Itu sebenarnya, cuman kalau misalkan alat bukti yang kaitannya dengan apa namanya historis dari kejadian itu, berarti kan memang satu-satunya jalan itu hanya diperoleh dari 2 alat tuh. Satu alat bukti elektronik, by CCTV itu, yang kedua adalah testimoni. Hanya 2 itu. Sisanya itu nggak bisa kan? Saya nggak bisa. Bahwa ada alat bukti yang namanya apa namanya sidik jari ya. Nah, sidik jari pun itu pun sebenarnya kan dia hanya merupakan bukti petunjuk bahwa memang ada orang di sana gitu loh. Nah, tapi kaitannya dengan rangkaian peristiwa ini kan harus dijelaskan tuh oleh saksi ya, saksi, ataukah mungkin bisa disorot oleh CCTV, by ekstraksi dari CCTV itu, ataukah mungkin dia cloningan dari CCTV itu. Itu yang bisa dijadikan sebagai indikator dari fakta itu sendiri. Nah, itu. Cuman kan kelihatannya memang fakta-fakta itu dibunyikan nggak sesuai dengan apa yang disimpulkan pada tuntutan. Ya kan? Nah, itu kalau dalam konteks biasanya kalau kita perdata sebenarnya sama sih, mirip-mirip dengan pidana nih. Berarti begini, antara posita fundamentum petindi dengan petitum itu nggak nyambung, Mr. Z. Itu nggak nyambung. Nah, apa yang didalilkan tapi apa yang dituntut. Jadi yang nggak nyambung. Nah, dalam konteks seperti itu berlakulah yang namanya itu obscure libel. Gugatan kabur. Kalau dalam konteks ini dakwaan kabur. Dakwaan kabur. Artinya apa? Artinya dakwaan seperti itu tidak mampu untuk meyakinkan hakim. Maka prinsip yang berlaku itu adalah itu indubio pro reo itu, atau beyond reasonable doubt yang biasa disebut sama Bang Don tuh. Sebenarnya karena itu kan sebenarnya apa yang disimpulkan itu kan tidak pernah dibunyikan di depan persidangan kan? Iya. Nah, itu tidak pernah tersaji di hadapan majelis. Majelis itu hanya dia fokus pada apa yang kemudian sudah tersaji. Itu pertama. Yang kedua tuh begini, sebenarnya ini menjadi celah besar untuk kemudian PH itu melakukan pledoi. Karena kelihatannya JPU ragu-ragu dalam mengkonstruksi kesimpulannya. Kelihatannya sih begitu. Analisa yuridisnya itu kemudian nggak bisa, dia nggak bisa mengkonstruksi analisa yuridisnya itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu Mr. G. Nah, akibatnya dakwaan menjadi kemana-mana kan? Itu yang jadi masalah. Nah, jadi memang begini, tadi balik lagi ya, baik itu dia masih dalam konteks yang namanya dakwaan ataupun tuntutan. Kalau dia dakwaan berarti kan dia merefer pada BAP ya. Ya, berkas. BAP ya. Oke. Berkas perkara, perkara suara itu semua yang diperiksa sebelumnya gitu loh, yang kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk alat bukti. Tapi kalau dia dalam konteks tuntutan, berarti segala sesuatu yang sudah terungkap di persidangan. Nah, jadi semua alat-alat bukti itu dia merupakan rangkaian peristiwa, tapi yang peristiwa itu belum tentu merupakan fakta. Karena yang pengen digali dalam peradilan pidana ini adalah fakta hukum, bukan peristiwa hukum. Nah, kalau peristiwa hukum kan belum tentu merupakan fakta hukum. Kalau fakta hukum sudah jelas merupakan peristiwa hukum. Itu sebenarnya Mr. G. Jadi memang makanya disebut sebagai fakta persidangan. Fakta mana yang paling relevan dengan isu yang sedang diperiksa kan? Nah, rupa-rupanya tadi konstruksi dari dakwaan itu sendiri maupun dengan dia berkontradiktif dengan tuntutan. Nah, begitupun dia nggak relevan juga dengan keterangan saksi yang kemudian sudah disampaikan kan. Dan itu juga menjadi kontradiktif dengan alat bukti saintifik itu Mr. Z. Iya, CCTV Ya, hotel. Bang Ai ya, CCTV hotel. Tadi yang dijelaskan sama dibacakan sama Rafia tuh. Itu kan menjadi aneh kan. Di fakta persidangan kan begini, tapi kemudian Ya, lanjut. Ya, itu Mr. G. Jadi artinya dakwaan itu obscure. Makanya hal-hal begini biasanya itu saya sih ngelihatnya tuh begini udah biasa lah. Ketika sudah pangling atau udah kebingungan begitu, kadang-kadang konstruksinya itu jadi ngaco. Dan gak sedikit yang begini Mr. G. Lain tabrak semua. Jadi kita ini hanya bisa berharap pada kearifan hakim. Berharap pada kebijakan hakim. Hakim harus adil dan bijaksana, arif dan bijaksana.
Karena pengamatan hakim itu ada dua syarat kaitannya dengan pengamatan hakim. Kalau dulu kita sebut sebagai petunjuk ya, petunjuk. Nah, kalau petunjuk itu kan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat Dari saksi, apa namanya, second opinion kan, second opinion, saksi, ahli, keterangan surat, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Ahli nggak? ahli ya. Kalau kita merefer pada pasal 188 KUHP lama, Mr. Ji, KUHP lama. Nah, berarti di ayat 2-nya itu alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Nah, kalau kita kontekskan pada pasal 235 per hari ini, berarti kan dia sudah artinya diformulasi ke dalam bentuk alat bukti pengamatan hakim kan. Nah, maka hakim akan mengamati segala sesuatunya lalu kemudian termasuk pun antaranya dakwaan dan tuntutan ini sendiri. Kira-kira bersesuaian apa enggak dengan fakta-fakta yang sudah terungkap. Kalau kita mungkin secara pribadi, kalau kita sendiri ya kita pakai analisa yang sederhana aja kan, kita lihat ini kontradiktif antara satu dan yang lainnya kan. Nah, jadi samalah kayak keterangannya si Prio itu. Ada 3 versi. Itu. Izin Mr. Ray. Mau Boleh. Prof Emran. Jadi gini Prof, mungkin nih kalau Mbak Warung, berarti bisa disimpulkan kalau menurut pandangan saya persidangan ini otak-atik matuk gitu ya. Otak-atik yang penting matuk gitu aja udah ya. kalau bola tiki taka kali ya. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Prof Emran untuk penjelasannya. Saya udah terang sekarang, udah paham sekali. Terima kasih. Bang Edi, bentar dulu, belum terang itu. Saya mau jawab dulu. Tadi Bang Edi kan nanyakan terkait terdakwa siapa yang menenggelamkan korban bayi Bella. Itu ada di dakwaan dilakukan oleh Prio. Ada di dakwaan Prio, ada di dakwaan Ririn. Saya meluruskan saja nih. Jadi kalau dibaca surat dakwaan, ada narasi itu. Bahwa Prio lah yang melakukan. Kurang lebih narasinya karena anak korban Bella setelah diminumkan susu masih menangis, kemudian dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan. Ada tertulis itu Bang Edi. Masih. Ya dakwaannya emang ada di situ, tapi kan sumbernya JPU kan saya bingung dari mana sumbernya gitu. Dari pernyataan Rio nggak ada, dari penyidik nggak ada, penyelidik pun nggak ada. Makanya kan setelah saya dijabarkan oleh Prof Emran tadi, saya baru paham bahwasanya saya bisa menyimpulkan kalau persidangan ini ya otak-atik katu gitu aja udah. Nah, mohon maaf semuanya ya. Itu. Prof, izin ya Mr. Z. Prof, saya ini mau tanya, bukan mau tanya, maksudnya kalau yang saya ambil kesimpulan daripada keterangan Prof, koreksi kalau saya salah Prof. Jadi gini, misalnya pada saat jaksa tuntutannya mengatakan bahwa bayi Bella ditenggelamkan oleh Prio, ya kan? Berarti harus ada dasarnya kan? Harus ada dasar yang berkesesuaian gitu ya Prof. Maksudnya ya mungkin ditemukan DNA-nya Prio di tubuhnya si Bella, begitu nggak Prof? Nah, artinya memang begitu, artinya dia pembuktiannya tetap harus objektif kan. Pembuktian objektif. Cuman karena memang ada kekurangan alat bukti itu, bahkan kalaupun ada alat bukti yang sudah bersifat tainted, tercemar lah dia kan. Nah, alat bukti yang sudah bersifat tainted itu nggak bisa nggak bisa digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi dakwaan, itu nggak boleh. Karena ada satu prinsip namanya unlawful legal evidence. Alat bukti yang memang seperti itu memang nggak bisa digunakan sebagai alat bukti sebenarnya. Itu makanya kemarin itu sebenarnya koreksi kita itu lebih banyak pada due process of law-nya kan, kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti, cara menyajikan alat bukti, itu yang kemudian kita persoalkan. Kita baru masuk hari ini pada substansi perkaranya, ya kan? Makanya kalau tadi Kavia bilang, pertanyaan Kavia itu, sejauh ini, itu hanya didasarkan pada testimoni dari si Prio kan, pengakuan dari si Prio, bukan kesaksian, karena kesaksian memang Nggak pengakuan dari Prio juga kan, dia nggak ngaku. Nah, itu malah parah lagi tuh. Dia nggak ngaku kalau dia Parah nyembuhin bayi kan? Kan si Prio nggak mengakui itu Prof, makanya saya bertanda tanya itu sumbernya dari mana JPU itu. Gitu Nah, Prof. itu halu namanya. Izin Bang Edi, Karena Prof, gini, saya mau nambahin itu. Gini. Itu kalau kayaknya sih itu di BAP itu kayaknya Prio itu kan, karena di rekonstruksi Prio itu nyeburin boneka itu ke bak itu kalau di rekonstruksinya. Terima kasih Prof.
Tapi Bang Ari, kalau dia mau mengacu pada BAP, kenapa sebagian dihilangin? Misalnya di BAP itu kalau yang kita dengar kan pada saling pukul tuh, gantian mukulnya. Tapi semua dijatuhin ke Ririn. Gitu. Cuman yang itu yang diambil. Nah, dasarnya dari apa? Nah, kalau menurut kalau soal perencanaan dikatakan oleh jaksa, perencanaannya itu dari awal pengambilan palu dan uang sudah dijanjikan pada sebelum korban itu meninggal. Kalau di dalam kesaksiannya Prio, dia dijanjikan uang setelah korban meninggal. Nah, ini kan tidak ada bukti yang mendukung ya, misalnya percakapan mereka atau apa gitu. Dari bukti transkrip itu juga nggak ada gitu. Tapi tadi Prof udah jelasin, saya udah paham di situ. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya, Prof. Nah, di dalam persidangan satu hari sebelum tuntutan, hakim itu meminta, ada permintaan hakim itu untuk dihadirkan saksi ahli dengan segala konsekuensi, dengan segala permintaannya ya Prof, termasuk identik wajah, tulang rahang dan lain-lain lah yang diminta itu. Tapi tidak dipenuhi oleh jaksa. Jaksa hanya memberikan yang dimintakan ahli ya. Ya. Yang dimintakan ahli. Lalu kemudian yang datang itu bukan ahli, tapi hanya kayaknya keterangan surat lah kalau nggak salah itu. Kalau yang saya lihat itu apa BAP lah, BAP surat apa gimana gitu. Cuman itu aja, itu bagaimana Prof? Jadi begini, digital forensik itu juga sebenarnya merupakan keterangan ahli. Sebenarnya, tapi pada konteks pada saat dia melakukan pemeriksaan itu pada tahap penyidikan kan. Nah, keterangan itu lalu kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan salah satunya itu. Nah, alat bukti surat dikonstruksi ke dalam alat bukti surat. Nah, maka ketika dibunyikan surat itu di persidangan, dia disebut sebagai alat bukti surat, bukan keterangan ahli. Karena kalau kita merefer pada 238, keterangan ahli itu adalah ahli yang menyampaikan keterangannya di persidangan. Dia harus menyampaikan keterangannya di persidangan dan itu harus di bawah sumpah. Itu disebut sebagai keterangan ahli. Tapi semua keterangan ahli yang memang diperoleh pada tahap BAP itu hanya disebut sebagai itu keterangan alat bukti surat. Contoh, saya kasih contoh nih. Ketika ada satu tindak pidana, lalu dilakukan gelar perkara, didatangkan ahli, katakanlah pidana material, untuk kemudian ditentukan perbuatan ini mencocoki rumusan delik ini apa enggak, yang dalam hukum itu disebut sebagai tatbestan masingkei. Perbuatan ini mencocoki apa enggak. Itu keterangan ahli itu, ahli menjelaskan tuh, penjelasan ahli itu dituangkan ke dalam BAP yang akan dikonstruksi ke dalam alat bukti surat, yang kemudian ketika nanti disajikan di persidangan namanya alat bukti surat. Makanya kemarin hakim itu tidak menggunakan 238 tapi hakim menggunakan 239. Ingat ya, alat bukti surat. Kan hakim bilang tuh, jadi hakim itu sebenarnya mendasarkan permintaannya itu berdasarkan kewenangannya di pasal 230 KUHP. Apabila ada alat bukti atau apa yang kira-kira menurut hakim meragukan dan hakim membutuhkan ahli untuk membuat terang perkara, maka hakim dapat meminta para pihak untuk penambahan alat bukti ataukah meminta ahli untuk menerangkan. Begitu. Nah, ahli itu karena memang yang meminta itu adalah hakim, maka memang dibutuhkan ahli itu hadir di persidangan. Itu pertama. Yang kedua tuh begini, ahli maupun saksi ketika hadir Putus-putus Prof, suaranya akan Prof. dilakukan cross eksaminasi. Putus-putus ya Mr. Ji? Putus-putus dikit. Lanjut. Oh, putus-putus. Sorry. Bentar. Jadi bisa Mr. Ji? Bisa. Oke. Jadi ahli itu dibutuhkan karena memang hakim, para majelis itu memang butuh pendalaman kaitannya dengan alat bukti yang ada. Jadi sebenarnya kehadiran ahli di situ untuk menguji alat bukti yang sebelumnya. Gitu loh, Kavia. Katakanlah kemarin itu kan alat bukti CCTV ya? CCTV. Kavia. Betul Prof. CCTV. Hakim itu sebenarnya dia pengen mendapat keterangan dari ahli ini kaitannya dengan CCTV. Makanya yang diminta itu adalah ahli. Ahli dimintain untuk dihadirkan di persidangan. Konsekuensinya ketika ahli itu hadir di sana, hakim akan mendalami. Hakim akan bertanya kepada ahli itu. Begitupun dengan para pihak.
para pihak, termasuk nanti pihaknya apa namanya pihak untuk melakukan cross eksaminasi. Dia akan menanya, dia akan mendalami dan sebagainya. Jadi memang ketika kemarin alat bukti itu yang diminta adalah apa ahli, tapi kemudian yang disodorkan itu adalah surat, berarti sebenarnya itu nggak berarti apa-apa, Mr. Ji. Ya, berarti Nggak ada permintaan hakim artinya itu. tidak dipenuhi ya, Prof? Tidak dipenuhi, tidak dipenuhi. Itu sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya begini, Mr. Ji. Yang paling berkepentingan sebenarnya untuk mencapai kebenaran material ini kan hakim. Hakim itu ngeri ketika dia memberikan putusan yang keliru. Konsekuensinya, ya dia memang sangat berkepentingan untuk harus ahli itu dihadirkan. Itu satu. Yang kedua, hakim itu sebenarnya ingin untuk JPU itu secara apa dapat meyakinkan hakim nih. Sepertinya alat bukti ini saya agak ragu-ragu nih. Nah, makanya dimintakanlah itu hakim apa namanya kehadiran hakim di situ untuk memberikan keyakinan kepada ya, ahli di situ untuk memberikan keyakinan kepada hakim. Sebenarnya sih itu. Tapi kemarin memang karena nggak hadir akibatnya ya seperti itulah kira-kira. Itu sih Kavia. Ya, Prof. Berarti intinya jaksa tidak memenuhi permintaan hakim gitu ya, Prof? Jaksa nggak bisa memenuhi apa namanya permintaan hakim ya. Itu setuju sih. Prof, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ini ada Bu Julia. Kita kasih kesempatan untuk wanita dulu, teman-teman. Bu Julia, silakan Bu Julia. Siap, Mr. C. Ya. Ini ada satu pertanyaan untuk Prof. Emran. Apa benar, Prof, sidik jari itu tidak bisa dibaca di baju korban? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Izin saya apa ya? Saya sepertinya menolak menjawabnya karena saya bukan ahlinya. Saya sebenarnya apa namanya? Pengetahuan saya sebenarnya ya plus minus lah sama Mbak Julia ini kaitannya dengan hal-hal yang begitu. Mungkin kalau katakanlah yang menyangkut saintifik dan sebagainya bisa ditanyakan ke Bang Ai. Mungkin Bang Ai bisa menjelaskan itu. Itu sih, tapi kalau saya hanya bisa begini nih, penjelasannya kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan pertanyaan yang bersifat normatif, itu bisa saya jawab tuh. Bisa saya jawab, itu sih. Saya takutnya begini, yang ketika saya sampaikan sesuatu yang memang bukan expert saya, jadi keliru nantinya Mr. Ji. Ya, Kalaupun sebenarnya saya sendiri juga bisa berasumsi, tapi itu yang saya khawatirkan. Saya batasi diri, izin. Prof, izin Prof, saya mau nanya nih Prof, Mr. Z izin. Itu ini kan karena saya dengerin dari ada beberapa apa abang-abang juga yang pengacara ya Prof. Itu sebetulnya kalau memang barang bukti terus yang lain-lain itu yang katanya sudah didapat yang sudah sah ya di mata beberapa abang-abang pengacara itu bahwasannya kalau ahli itu sudah tidak digunakan lagi gitu loh Prof. Padahal hakim sendiri meminta kan untuk menghadirkan ahli gitu. Tapi katanya ahli itu nggak penting buat hadir karena sudah ada 2 alat bukti gitu Prof. Izin Prof. Ya, iya. Kemarin itu kalau nggak salah ketika dihadirkan alat bukti CCTV ya, itu hakim kemudian bertanya begini, bukan hakim ya, hakim setengah apa namanya, ya setengah bertanya lah kalau nggak salah, dia tanya begini. Ini kan alat bukti primer, alat bukti utama kalau nggak salah hakim. Ya, Itu saya nonton di VT-nya siapa gitu loh. Begitu. Artinya bahwa apa? Gini, Anda kan mengajukan ini sebagai alat bukti utama kan, alat bukti primer kan. Pertanyaan itu dia ya dijawab itu. dan JPU menyatakan bahwa oh iya, dijawab ya, itu alat bukti utama. Artinya kalau disebut sebagai alat bukti primer berarti alat bukti yang benar-benar meyakinkan gitu loh. Ya. Gradasinya tuh udah bersifat primary. Nah, itu sebenarnya. Cuman begini, alat bukti yang namanya alat bukti yang primer itu ketika dihadirkan di persidangan, itu minimal tuh ada 3. Yang biasa dijelaskan sama Bang A itu ya. Nah, pertama dia harus barang buktinya, yang kedua alat bukti surat, yang ketiga adalah ahli. Nah, katakanlah kalau misalkan dia surat, ahli yang sebelumnya apa namanya melakukan riset itu kemudian dituangkan ke dalam alat bukti surat kan, alat bukti surat dan kemudian bukti elektronik itu pun kemudian dibawa. Nah, ahli yang sebelumnya sudah mengobservasi segala sesuatunya lalu kemudian keterangannya itu dituangkan ke dalam bentuk alat bukti surat
itu kemudian juga dihadirkan ke persidangan sebagai alat bukti sebagai alat bukti keterangan ahli. Kenapa? Agar ahli yang tadinya sudah melakukan observasi itu dapat mempresentasikan apa yang sebelumnya sudah disimpulkan oleh dia pada tahap penyidikan. Katakanlah, contohnya alat bukti digital forensik nih ya, digital forensik CCTV. CCTV itu kan tadinya itu kan dia cuma dalam kondisi begitu. Nah, ketika dimintakan untuk dilakukan observasi, ahli kemudian melakukan observasi. Nah, hasil dari observasi itu dituangkan ke dalam bentuk apa? Kesimpulan. Catatan ahli nih. Nah, dalam bentuk surat kan. Nah, lalu kemudian nanti ahli itu juga hadir ke sana. Ahli ke sana. Ahli itu ketika dihadirkan di persidangan, memang itu merupakan kebutuhan dari para pihak Ya, untuk menjelaskan. majelis hakim. Karena dia akan menanyakan kaitannya dengan apa? Untuk menjelaskan. Nah, karena kan nggak mungkin surat itu bicara sendiri kan nggak mungkin kan? Ataukah mungkin CCTV itu menjelaskan dirinya sendiri kan nggak mungkin? Ya, Ya ya, kan? Contoh, semacam katakanlah begini, ada korban meninggal nih. Ada korban meninggal ya, ada orang mati lah. Lalu kemudian dilakukan otopsi. Nah, oh ya, ada nih hasil otopsinya nih, dibacalah tuh underline cause of death-nya itu, sebab-sebab yang mengakibatkan matinya orang ini. Tapi surat itu kan nggak bisa menjelaskan apa-apa pada akhirnya kan, karena memang karena di sana akan digali, akan banyak pertanyaan yang pengen diajukan oleh para pihak, terutama sekali itu adalah hakim dan terdakwa, pihaknya terdakwa. Nah, makanya dibutuhkan adanya kehadiran ahli itu ya karena itu gitu loh. Nah, itu sih. Nah, jadi kalau memang saya dengar juga bahwa memang sudah ada kecukupan minimal 2 alat buktinya. Cuman kan kita nggak tahu minimal 2 alat bukti ini yang mana kira-kira. ya. Ya kan? Berkesesuaian Sementara tidak? yang mana dulu Mr. Ji? Ya, Kemarin kan sudah kita breakdown tuh, kita breakdown kaitannya dengan alat bukti satu persatu ya. Mulai dari ya, keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli. Keterangan ahli pun dia cuman 2 ahli ya, satu ahli pidana formil, terus yang satu lagi ahli dari pihaknya Inavis ya. Inavis, DNA ya. DNA. ya. Nah, cuman itu, tapi ahli yang lain kaitannya dengan digital forensik kan enggak. Yang kedua juga, ketiga alat bukti surat. Alat bukti surat pun ini kan sebenarnya secara syaratnya kan tidak terpenuhi itu secara kumulatif ya. Nah, Ya. dan seterusnya. Itu sih. Izin bertanya, Prof. Jadi Sergi. jadi ini kita saling nanya aja nih, siapa yang bisa jawab aja nggak apa-apa. Ini kita diskusi, jadi bukan cuma saya, Bang Don, Bang Ai ada nih, Kavia. Ya, Prof. Ya lanjut. Itu Bang Laude, saudara saya nih Bang Laude. Lanjut. Mau nanya dulu nih, Prof. Kan tadi Prof mengatakan bahwa harus ini kan dakwaannya pembunuhan berencana, Prof. Harus dibuktikan unsur perencanaannya, Prof. Sedangkan fakta persidangan Priyo mengatakan itu secara spontan, Prof. Hah? Apakah dengan dengan bukti CCTV yang Ririn mengakui keberadaannya ada di situ bisa menjadi pembunuhan biasa, Prof? Izin, Prof. Itu bisa dilihat dari model dakwaan kan kemarin kan. Dakwaannya kan dia dakwaan subsidiaritas tuh. Jadi dia primernya itu 459, lalu subsidiarnya itu 458 ayat 1, lebih subsidiar lagi 458 ayat 3 kalau nggak salah. Artinya itu kekhawatiran tuh, jadi jangan sampai begini. Ketika unsur rencana itu tidak terpenuhi, maka pembunuhannya terbukti. Begitu sih. Cuman kalau misalkan unsur rencana yang sudah terbukti, berarti ya sudah, pasal yang lain nggak perlu lagi dibuktikan. Jadi dia itu pembuktiannya itu dia dia gradasi, Mr. Ji. Yap. Dari yang tertinggi ancaman pidananya dulu, baru yang terringan. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Mile, pertanyaan Bang Mile, ya itu berpotensi sekali gitu lah. Karena dia kan bersifat suddenly ya, seketika ya. Ketika muncul mens rea, langsung dilakukan pembunuhan. Ataukah bisa juga, yang satu melakukan rencana, sementara yang satunya tidak. Kendati pun dakwaannya sudah secara bersama-sama. Konsekuensinya penjatuhannya berbeda, penjatuhan pidananya itu berbeda. Nah, cuman celakanya ada yang beda di sini. Celakanya pada case-nya si Priyo ini, seolah-olah kalau kita baca dari dalilnya, penjelasan kesimpulan itu sendiri kan terjadi kontradiktif tuh, ya kan? Nah, si Priyo itu dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma diam aja, bahkan dia cuma diam begitu, Mr. Ji. Iya, kabur, ketakutan.
kabur dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan itu karena apa? Dia diancam nih, dia under pressure. Hmm. Dia di bawah ancaman pembunuhannya si siapa namanya tuh, si Ririn. Hmm. Nah, seolah-olah kalau dalilnya seperti itu, premisnya seperti itu, berarti harus ada alasan pemaaf di sana, Mr. G. Iya, harus dibebaskan itu karena dia korban juga. Cuman tetap dituntut, ini kan yang menjadi kontradiksi Nah, kontradiksi. interminis. Ah, ini. Mm-mm. Jadi kita sepakat teman-teman, kita sepakat Prio itu korban karena dia merasa terancam pada saat itu. Dan harusnya dia tidak boleh dituntut. Ngono loh. Mr. Ji, jadi satu ini lagi, judulnya Prof. Prio ini judulnya Ayu Ting Ting ya Mr. Ji. Apa itu? Iming-iming. Izin Prof, satu lagi Iya Prof. kan? Kalau Mr. Ji, tadi dibacakan kan, sudah dibacakan sama Bu Jelita bahwa Prio merasa ketakutan, terancam akan dibunuh. Harusnya Prio itu korban karena korban terancam. Kalau terancam nggak bisa jadi terdakwa, apalagi dipedil. Itu nggak boleh itu. Harus diperjuangkan ini. Ayo kawan-kawan, perjuangkan Prio. nah izin Mr. Ji, satu lagi Prof. Tadi kan itu ada kekhawatiran ya Prof, bahwa pasal dakwaan pembunuhan berencananya itu tidak masuk itu Prof, ada pasal lain. Nah sedangkan apa yang diminta oleh hakim untuk mendatangkan ahli itu tidak dihadirkan Prof. Bagaimana itu Prof? Apakah itu bisa dengan keterangannya Prio sendiri? Apakah bisa dikatakan direct evidence dan itu cukup membuktikan bahwa Ririn melakukan pembunuhan? Izin Prof. Jadi begini. Jadi sebenarnya kan begini, kemarin itu kita di awal-awal saya mungkin saya pertama kali mungkin menyatakan bahwa sebenarnya ini nggak ada yang namanya direct evidence, itu nggak ada. Hmm. Nggak ada. Artinya ada saksi yang bersifat eyewitness nih, saksi yang melihat langsung kejadian itu. Cuman saksi yang bersifat independen sendiri gitu loh. Bukan saksi dalam bentuk saksi terdakwa atau saksi tersangka yang memang dakwaannya di-switching. Karena para pihak ini kan sebenarnya sudah menolak tuh dakwaan itu kan sudah ditolak dulu. Mm-mm. Ya kan? Pada saat perlawanan, sesi perlawanan itu dakwaan itu langsung dibantah sama si Prio. Nah, artinya dakwaan itu dengan sendirinya itu tidak ada keterangan saksi yang memperkuat ataupun alat bukti apapun yang bersifat direct. Tapi kemudian dia berubah lagi nih si Prio. Ya kan? Ketika dia berubah lagi, berarti si Prio itu, keterangan si Prio itu dia bersifat direct evidence, alat bukti langsung. Alat bukti langsung. Jadi alat bukti langsung itu begini, kalau CCTV itu bisa dia menjadi alat bukti langsung, terkecuali CCTV itu langsung menyorot kejadian itu. Itu baru kemudian disebut sebagai alat bukti langsung. Alat CCTV kemarin kan sebenarnya hanya menyorot bahwa ada aktivitas di sana. Ya kan? Ya. Tapi pembunuhannya sendiri nggak disorot sama CCTV itu. Maka CCTV itu, sifat dari CCTV itu namanya indirect. Tidak langsung. Tidak langsung. Ya, yang tidak langsung ini akan memperkuat yang langsung. Cuman problematiknya tuh begini. Terjadi inkonsistensi pada keterangannya si Prio. Kalau kita merefer pada pasal 357. Pasal 57 itu, pasal 357 itu kaitannya dengan syarat hakim itu untuk mendengar keterangan dari saksi. Yang salah satu syaratnya itu kalau nggak salah di ayat berapa ya, saya lupa. Ayat berapa? Ayat 5 Gitu huruf ya. E. Pertama itu kaitannya dengan konsistensi antara apa yang sudah diterangkan sebelumnya dan apa yang diterangkan pada saat itu harus bersesuaian. Tidak boleh inkonsistensi. Kalau dia inkonsistensi, berarti alat bukti yang demikian disebut sebagai theater evidence, alat bukti yang lemah. Hakim nggak bisa mempertimbangkan alat bukti itu untuk menjustifikasi perkara. Itu sebenarnya. Itu pertanyaan dari Bang Mile. Cuman begini, Prio itu sendiri kan sebenarnya secara dia sudah memberikan keterangannya, dia mengakui bahwa memang iya, dialah pelakunya. Ya kan? Dia pelakunya dan benar bahwa ada orang mati di sana. Dan dia juga menyampaikan bahwa ini di sini, titik sini berdasarkan keterangan dia yang kemudian menjerat dirinya sendiri kan. Dan makanya dakwaan ini sebenarnya kalau kita melihat pada keseluruhan dari fakta-fakta yang terungkap, memang si Prio udah nggak mungkin lolos. Sudah nggak mungkin lolos. Berbeda dengan si Ririn. Kalau Ririn kan sampai hari ini masih konsisten. Dan memang minimnya alat bukti. Pertama minimnya alat bukti. Yang kedua, kendati pun ada alat bukti itu nggak cukup signifikan.
Karena itu ada problem pada prosedurnya kan, hal-hal yang bersifat prosedural. Itu sih, nanti dijelasin sama Bang Ai atau Bang saya yang lainnya. Mr. Ji. Oke, Prof. Bagaimana Bang Mile? Ya, satu lagi nih, boleh nggak Mr. Ji? Satu lagi. Satu pertanyaan lagi, maksudnya tadi kan Kalau begitu saya lama. silakan. Ya, Silakan dua ya. izin Prof. Ini seandainya nih kemarin apa yang diminta oleh hakim, saksi ahli digital forensik itu dihadirkan. Lalu setelah diteliti oleh ahli digital forensik, benar itu jenazah. Apakah itu bisa didakwa pembunuhan berencananya itu tetap masuk, Prof? Meskipun keterangan Priyo itu tidak ada unsur perencanaan secara spontan gitu, Prof. Bagaimana? Izin, Prof. Iya. Ya, artinya kalau kalau seandainya memang, jadi begini, kalau ini kan kita ini sebenarnya ada dua keyakinan nih. Satu keyakinan versinya si JPU, satu lagi versi keyakinan pihaknya terdakwa kan, PH-nya lah ya, PH-nya. Nah, dua keyakinan itu yang kemudian diuji di persidangan ini. Hakim ini kira-kira akan merefer kemana nih kira-kira? Yang mana yang paling signifikan kan? Gitu kan? Tapi kita anggaplah itu terbukti, seandainya kita anggaplah itu terbukti. Kalau dia terbukti, berarti memang iya dengan. Cuman begini, rencana itu juga harus dibuktikan. Yang menjadi problematiknya itu begini. Jadi dakwaan itu dia nggak boleh alibi gitu loh, karena mereka membunuh, sebelumnya mereka sudah ambil palu, lalu kemudian mereka membunuh. Ya, berarti itu dianggap sebagai pembunuhan berencana. Kan nggak begitu. Bisa jadi, ketika mereka mengambil palu itu tujuannya bukan untuk membunuh kan. Dia cuma mau takut-takutin doang tuh. Tahu-tahunya di sana terjadi insiden, lalu terjadi eksalasi emosi. Terjadilah pembunuhan. Nah, makanya yang begitu-begitu itu nggak bisa. Itu memang dia berkonsekuensi pada pembuktian sebenarnya. Pembuktian. Jadi sebenarnya bobot dari setiap dakwaan itu bukan ditentukan sama perbuatannya, tapi pertanggungjawaban itu, elemen dari pertanggungjawaban itu adalah apa? Mensreanya itu sendiri sebagai unsur kesalahan. Mensreanya artinya niat jahat mereka ini munculnya kapan? Kalau niat jahatnya itu muncul sebelum mereka melakukan tindak pidana pembunuhan itu dan mensreanya itu ditujukan untuk merampas nyawa orang, berarti itu namanya pembunuhan berencana. Ya kan? Tapi kalau misalkan mereka datang ke sana lalu pengennya sih mau ngambil barang nih, tapi karena terjadi konfrontasi dan sebagainya, akhirnya udahlah eksekusi aja lah. Berarti kan bukan pembunuhan berencana ya. Ya. Pencurian yang diikuti pembunuhan atau gimana, pencurian yang pemberatan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, kita ke Gitu Bang sih Ai. Bang Mila. Bang Ai, silakan Bang Ai. Ya, saya mau izin nanya Prof yang tadi ya, terkait dengan hakim menggunakan pasal 239, Prof. Saya pikir kemarin ketika membaca pasal 239 itu terkait seperti penjelasan Prof di Komal kita yang beberapa kali sebelumnya ya, itu kan ada beberapa keterangan yang mungkin tidak bisa ada kesaksian atau apa itu istilahnya yang tidak bisa dihadirkan keterangannya di muka persidangan, misalkan informasi dari pejabat negara yang dirahasiakan ya, atau intelijen atau apa gitulah ya, saya tangkapnya kan begitu, sehingga keterangannya tetap diambil lewat BAP tapi tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Maka pasal 239 itu untuk mengatur itu, saya tafsirannya begitu. Sementara ahli yang sudah didefinisikan di pasal 56 itu kena kewajiban di pasal 229. Saya kemarin menafsirkannya seperti itu. Gimana Prof itu? Kenapa kok langsung hakim merujuk ke pasal 239 terhadap ahli digital forensik atau ahli lab forensik, khususnya biologi forensik ya? Gitu Prof. Jadi memang begini, kalau keterangan ahli tadi saya bilang ya, kalau keterangan ahli itu diberikan pada sesi penyidikan, berarti kan dia bukan merupakan keterangan ahli ini sebenarnya. Artinya dia hanya bersifat keterangan ahli, tapi nggak bisa digunakan di persidangan itu sebagai keterangan ahli. Digunakan sebagai alat bukti surat kan? Karena keterangan dia kan akan dikonstruksi ke dalam alat bukti surat. Makanya alat bukti itu disebut alat bukti kalau dibunyikan di persidangan. Kalau sudah tersaji di persidangan, makanya begini, konsekuensi ahli itu ketika dia memberikan keterangan dia harus dibawa sumpah.
dia harus dibawa sumpah. Itu sebenarnya, makanya kalau misalkan memang ahli itu memberikan keterangannya by paper, berarti itu namanya alat bukti surat. Kalaupun isinya keterangan ahli, dia sama dengan hasil dari digital forensik itu. Digital forensik itu sebenarnya kan keterangan ahli tuh, ya kan? Tapi karena ahlinya nggak hadir di persidangan dan memang itu sudah dikemas dalam bentuk alat bukti surat, makanya disebut ketika disajikan di persidangan namanya alat bukti surat. Makanya kemarin itu hakim menggunakan pasal 239. Nah, sorry, 239 alat bukti surat, alat bukti surat. 239. Itu sebenarnya sih. Sebenarnya Ah, ada itu bunyi 229 itu ada imperatif tuh, wajib itu, Bro. Ada kata-kata wajib ya, secara lugas disertakan di situ. Wajib apa? Keterangan betul. apa? Ahli wajib dihadirkan untuk diambil keterangannya gitu kan. Ya, benar. Setiap yang wajib itu dalam hukum ada anomalinya, Bang. Ada Oh, exceptionnya. Dikecualikan. Ada pengecualian tuh, ada pengecualian. Nah, pengecualian itu salah satunya tuh yang kemarin kita diskusikan, Bang. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan kerahasiaan negara ataukah ahli yang memang katakanlah nih dokter ya, dokter ya. iya. Nah, dokter yang nggak boleh sampai kemudian dia membuka rahasia pasiennya, Rahasia berarti dia pasien. dapat menolak ataukah mungkin dia intelijen dan sebagainya, itu nggak boleh. Ada pengecualian. Itu sih. Hmm. Izin Prof, berarti kalau pemikiran saya di kasus ini juga mungkin nggak dihadirkan ahli karena ada sesuatu kali ya Prof yang bisa mengganggu ini negara ya Prof ya. Prof, cuman saya ini masih Intinya kalau penasaran. Saya masih kalau penasaran nih ahli, Prof. sebentar, ahli nggak bakalan pede kalau nongol. Kalau bener ahli, karena keahlian dia bakal, ya Bang Ai paham lah ya. Ya kan? Sekarang ini fokus publik itu sedang menyorot ke sana, Pak. Semua ini kan sedang tertumpuk ke sini nih. Jadi keterangan ahli itu nanti akan diperiksa sama kayak Bang Ai dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan kredibilitas. Itu biasanya. Berbeda kalau ahli hukum, Bang Ari. Kalau ahli hukum ya mereka ngomong aja lah, ahli berpendapat. Namanya juga ahli berpendapat. Subjektif, Mr. Z. Ya. Ya kan? Tapi kalau ahli objektif yang model-model kayak Bang Ai dan sebagainya, susah Oh, untuk kemudian mereka berbeda pandangan, iya, ya kan? Nah, itu problemnya. iya. Ya, saya kira juga ahlinya nggak mau karena mungkin sudah melihat situasi begini. Waduh, ini barang buktinya sudah lama. Kenapa baru dikasih sekarang? Mana dikejar-kejar untuk segera sidang? Nah, itu jadi pemikirannya ke situ. Kecuali Ya, kalau Kecuali kalau beberapa bulan yang lalu ya boleh lah. Kalau tiba-tiba, Pak, tolong diperiksa, ini mau sidang. Ya nggak bisa lah, ahli kok bilang gitu. oh nggak bisa Oh, gitu ya Mr. Jia kalau kalau dadakan-dadakan kayak gitu ya Mr. Jia. Ntar emangnya ujung-ujungnya kundangan, emangnya kundangan baru diingatkan, ada undangan di sebelah, baru berangkat, kan nggak gitu, ya nggak? nanti ahlinya mau buat mabit itu Mr. Jia kan. Ya, oke lah, namanya ahli mobat mabit. Oh, no toh, Ri. Ini Mr. J, saya ini masih penasaran lah dari kemarin ini yang fakta persidangan yang kita saksikan selama ini ya yang sudah berjalan Mr. J. Saya itu masih ada sedikit lah unek-unek gitu Mr. J. Kenapa ya? Kok setiap membahas CCTV gitu Mr. J, sampai di persidangan sendiri pun ahli juga mereka sepertinya tidak mau gitu menghadirkan ahli gitu loh. Padahal kan itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya kan. Apalagi saya pernah bilang kan kunci di keyakinan publik ini kan sekarang ada di dua CCTV itulah, CCTV terakhir sama yang di depan toko bangunan itu ya kan yang 0501 itu aja sih kalau menurut saya gitu Mr. J. Tapi apabila ahli itu memang hadir kan terbukti gitu kan. Apalagi itu tadi diucapkan itu kan sama majelis hakim kan yang saya pertanyakan kemarin ini gitu Mr. J. Ya, teman-teman semua, pada prinsipnya kita sebagai warga masyarakat menginginkan kasus di Indramayu itu untuk dibuka seterang-terangnya. Agar apa? Agar perkara ini menjadi jelas. Justru pertanyaan saya, heran saya ketika harusnya kasus ini dibuka terang benderang dan keluarganya senang, keluarga korban kan senang kan kalau sudah terang benderang. Masalahnya keluarga korban itu sudah meminta, pokoknya Ririn, pokoknya Ririn.
Itu masalahnya di situ. Pokoknya kudu diririn. Itu masalah. Kenapa kok sampai begitu? Ada apa dengan itu? Coba teman-teman bisa lihat kan di fakta-fakta di persidangan itu. Hanya dia yang bilang pokoknya kudu ririn, kudu ririn. Ini yang berbahaya sebab inilah fakta-fakta persidangan kita gabung-gabungkan. Tapi sudah di framing harus ririn, keluarga pun harus ririn. Begitu masalahnya. Tapi itu keluarga korban yang mana, Mister? Yang itu yang Pak Jul kan? Katanya keluarga kan itu. Oke ya, itu yang saya tahu ya. Mungkin yang lebih dalam lagi besok ya. Ri, ngono lo Ri. Ya, Mister Ji. Iya, belum nyenyak tidur saya, Mister Ji. Itu siapa namanya tadi itu? Jelita itu sudah melarikan diri tuh. Takut ketiduran kali ya. Oh iya, Ya, makanya Bang Don pasang badan. Bang Don. Narasinya gimana Bang Don? tapi Bang Don hari ini Cuman keren, Mister Mister Ji, Ji. Beneran, keren Bang Don saya hari ini. ngelihat Bang Don sama Bang Don, Aduh, assalamualaikum Bang A, lagi. Aku mental nih, HP ku jatuh. ya, Waalaikumsalam. Bang Don, Bang Ari Porong, sama Ari Ambon kayak dibombardir di mana-mana saya ngeliat Budi. Bang Ai juga Jadi Bang sedikit Ai. ngintip nih. Bang Don, Terus ada Bang gula, A dibombardir. Soalnya Dipasang dosomuko, Mr. J. Kalau saya, Mr. uji J. nyali. Uji nyali, Prof. Ini mumpung saya ngomong nih, Mister, itu Kak Stefani ya, dari jauh, ya. dari sini mau naik itu. Nanti habis ini gantian sama Siapa? saya, tapi Stefani, biasa Alah, makcik kita. nggak ada dia nggak DM saya. Saya tahu kalau dia mau naik. Ada di Janganlah bawah. beralasan. Prof, izin Prof, nih biar nggak ngantuk. Saya jadi ngetik-ngetik di bawah tuh itu biar nggak ngantuk, Mister. Gimana, Prof? Kalau seandainya apa 340 atau 459 ini unsur rencananya itu muncul ketika sudah terjadi peristiwa. Nah, ini kita langsung ke materi. Contoh gini, Prof. Bukan contoh ya, bisa nggak dengan kondisi ini? Ketika sudah dilakukan pembunuhan korban Budi di kios, nah, padahal waktu datang ke rumah korban Budi hanya menakut-nakuti bawa palu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada niat membunuh. Kita anggap di sana tidak ada rencana. Nah, kemudian terjadi, kita anggap itu 458 pembunuhan biasa. Nah, rencananya ini timbul dari kios ke rumah Budi, ke rumah Haji Saroni. Jadi rencananya itu baru timbul ketika di kios, Prof, setelah korban Budi dihabisi. Nah, boleh nggak itu kita masukkan ke unsur 459 atau 340, Prof? Izin, Prof, makasih. Jadi gini, jadi sebenarnya sih memang ada dua pendapat ya. Tapi begini, kalau unsur rencana itu kan sebenarnya begini, itu dia merefer pada MVT, Memori Vantul Listingnya dulu. Ketika para pembentuk undang-undang itu dia merumuskan kaitannya dengan unsur rencana itu sendiri sebenarnya. Itu jadi kalau kita baca ada bukunya si Adami Hazawi, Profesor Adami Hazawi, itu dia kaitannya dengan pembunuhan terhadap tubuh dan nyawa. Itu sebenarnya gini nih Bang, apa namanya? Rencana itu dia ada 3 unsur tuh sebenarnya tuh. Ada 3 elemen. Pertama pelaku sebelum memutuskan kehendak untuk melaksanakan perbuatan berada dalam keadaan tenang. Kedua, ada jeda waktu yang cukup antara memutuskan perbuatan dan melaksanakan perbuatan. Yang ketiga, ketika melakukan perbuatan, pelaku berada dalam keadaan tenang. Sebenarnya itu merupakan elemen yang kemudian dia secara implisit ada pada unsur rencana itu menurut para pembentuk undang-undang sebelumnya. Jadi memang orang-orang itu ketika mereka melakukan perencanaan untuk merampas nyawa orang itu harus dalam keadaan tenang dan memang harus ada kecukupan waktu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi perdebatan tuh Bang. Yang paling penting sekali bahwa orang itu memang emosinya tenang dulu nih. Dan ada waktu yang cukup. Karena untuk merampas nyawa orang, ini
berencana untuk merampas nyawa orang, ini kan psikologinya harus kuat nih Bang. Harus kuat banget ya. Mental kita harus benar-benar gila gitu lah. Mental gila. Makanya kalau saya ditanya, lalu kalau kita kontekskan pada peristiwa ini katakanlah ya, seandainya sebagaimana yang tadi Bang Don tanyakan, berarti sebenarnya dia nggak ada yang namanya unsur rencana itu. Kalau menurut saya, karena eskalasi emosinya lagi tinggi-tingginya nih. Dia membunuh satu, ya udah habisin aja semuanya. Nah, cuma ditanya lagi, sebenarnya kalau misalkan katakanlah mereka merencanakan, apa yang sebenarnya mereka targetkan? Kira-kira. Motivasinya apa kira-kira? Merampas harta di rumah induk. Nah, sementara hartanya nggak diperoleh. Hartanya cuma 13 juta itu kan? Nah, itu. Jadi memang dalam konteks rencana itu, ya memang perencananya harus matang. Ada juga memang ahli juga yang menyatakan bahwa yaitu ada 3 sisi itu. Sisi sebelum mereka melakukan pembunuhan itu sudah harus ada rencana yang matang dulu. Yang rencana yang matang itu kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan konkret. Lalu pasca mereka melakukan pembunuhan, paskanya itu yang mereka harus bisa untuk kemudian melarikan diri kan. Nah, kalau misalkan tiga unsur itu salah satunya nggak ada, berarti itu pembunuhan biasa. Artinya seketika nih mereka datang ke sana, ada yang langsung membunuh, nggak ada lah persiapan untuk kemudian melarikan diri. Ujung-ujungnya ketika pembunuhan itu setelah terjadi, mereka kebingungan. Dan itu yang terlihat pada case ini. Bingung kan? Dia mau lari kemana coba? Makanya dia muter-muter ke sana kemari itu menunjukkan bahwa orang-orang ini sebenarnya bingung. Kalau misalkan memang si Riri di hotel dan sebagainya. Bahkan yang paling ekstrim itu kan ada rencana untuk kemudian dia berlayar ya. Iya. Nah, itu sebenarnya keputusan putus asa Mr. Ji. Dia udah bingung mau kemana nih Mr. Ji. Jadi yang ada di otak dia cuma itu doang. Ya udah kita ke sana deh. Kabur aja ke laut deh. Nggak ada yang bakalan nemuin kita nih. Gitulah kira-kira. Nah, jadi mungkin kesimpulannya kalau saya sendiri, karena ini tafsiran ya Bang ya. Karena kita pendekatannya tafsiran, menurut saya itu sebenarnya bukan, artinya unsur rencana itu nggak terpenuhi kalau misalkan dikontekskan pada peristiwa yang tadi dijelaskan awal Bang Don. Berarti Kira-kira bisa begitu. dibilang ini Prof, psikologisnya tidak terputus ya Prof? Tidak, iya. Lagi emosi-emosinya itu sampai ke 5 korban baru terputus gitu Prof. Iya. Coba bayangkan Bang, ini kita rencananya itu bukan ngebunuh 1 orang, ngebunuhnya 5 orang gitu loh Bang. Ya kan? Minimal kan kita setengah iblis juga ya, bahkan mungkin lebih parah dari iblis, harusnya kan begitu kan. Kalau kita merencanakan melakukan pembunuhan, maka dalam ilmu psikologi itu, disebut sebagai apa? Disebut sebagai evil mind, pikiran setan gitu loh. Orang yang berpikiran setan. Tapi kalau dalam konteks pidana kan cuman guilty mind ya, guilty mind. Tapi kalau pendekatannya itu pakai psikologi pendekatan psikologi, para psikolog itu menyebutnya sebagai evil mind. Setan lah, itu setan sebenarnya, perbuatannya itu perbuatan setan. Itu sih Bang. Siap Prof, makasih Prof. Ini siapa nih yang Izin Mr. Ji. Ya, Terkait pertanyaan saya tentang sidik jari tadi, saya belum lega. Tolong Bang Ai kasih penjelasan. Terima kasih. Ya, baik. Julia, sorry ya, nanti Bang Ai aja ya yang jelasin ya, saya takut salah. Iya, nggak apa-apa, Jelasin, nggak apa-apa, Ustaz, cuman- nggak apa-apa, Prof. Cuman ini aja ngasih clue Oke Bang Ai. bahwa dulu ada yang jelasin terkait pertanyaan itu. Ahli- Inavis. Ya, silakan. Ya, Inavis yang waktu kasus siapa itu? Yang yang meninggal di daerah Menteng itu, yang terlilit lakban kuning. Nah, waktu itu ada pertanyaan dari publik kalau nggak salah dari wartawan, bagaimana kok nggak ada sidik jari di kain apa itu misalkan di selimut dan sebagainya. Lalu dia jelaskan prinsipnya bisa tapi sulit dan bukan stok standar. Ini kayak apa istilahnya? Kalau di lab itu kayak ada preparat ya istilahnya ya. Kalau nggak saya lupa dia nyebutin sesuatu tapi itu kayak preparat lah. Itu untuk ngambil itu dari fabric atau kain itu khusus bahannya, alatnya. Nah, di pasar tuh nggak banyak tersedia, stoknya terbatas. Jadi sering nggak punya kepolisian kita itu, sering kosong. Kalau nggak salah itu. Oh ya, dan satu lagi, lebih mahal bahan itu daripada yang standar.
Kira-kira gitu Mbak Yulia. Itu keterangan dari Nafis ya, penyidik Nafis. Oke, terima kasih. Berarti bisa, cuman alat yang dipakai untuk itu terbatas dan mahal. Berarti gitu ya, Iya, Bang ya? dan rebutan kayaknya sedunia ini karena sering kosong katanya. Oke, terima kasih Bang Ai. Oke, kita sapa nih yang baru masuk nih, siapa nih? Coba Bang Ari, disapa Bang Ari. Selamat malam Bang Abed. Harus 3 kali deh. Selamat malam Bang Abed. Malam. Malam, Bang Abed. Kayaknya maunya sama cewek, Mr. Ji. Malam Bang Abed. Tadi Selamat gimana malam Bang Abed. Malam kali ya. ini? Loh, Coba diturunin Mas. Kan, bener kan prediksinya Bang Ari bener, maunya sama cewek. Pici naik Pici. Pici, Jodoh, gitu. Nyari jodoh, Mister. Pasti Pici. suka saya itu. Enggak, kalau Pici kan belajar tuh Pici. Bang Mili katanya nggak ngomong-ngomong sudah Bang Mili tadi. Oh, cerita. Udah tadi saya udah nanya berkali-kali, beruntun saya nanya. Kirain Bang Mila tidur. Pakai kacamata sih nggak Lanjut, Mister. kelihatan. Agak. Silakan cerita. Itu tadi gimana itu? Kok waktu-waktu tadi kan belum clear tuh. Artinya kesimpulannya apa? Kalau jam 5, 10 dia ada di hotel, tapi jam 5 itu masih menguburkan di TKP. Kesimpulannya gimana itu? Artinya apa? Kesimpulannya kunyang kali dia, Mister. Kavia itu yang dibacain tadi udah beres semua belum Kak? Udah Belum. beres, tapi sekarang nggak bisa bacain lagi ini karena handphone saya barusan jatuh terus ini nggak nyala. Jadi TikToknya saya pindahin ke HP yang satu. Pantes lama. Jadi nggak bisa buka 2 HP, nggak tahu yang itu mati lah. Mau nggak mau tunggu bulan depan pulang itu dibenerin ini. Kirain tadi tidur gitu kan mau turun. Enggak, jatuh itu tadi. Lanjut dulu, Mister. Oke. Jadi ya kesimpulannya ya itu ya teman-teman ya. Jadi menurut pendapat saya dengan fakta-fakta persidangan ini saya ya teman-teman ya. Terserah kalau teman-teman ya. Saya mengatakan bahwa yang terjadi di kasus Indramayu ini ya penuh dengan kejanggalan. Apa kejanggalannya? Tadi udah dibacain ya. Keterangan dari mana itu? Ada JPU bisa, yang satu itu mengatakan bahwa di tuntutannya itu ya, di satu sisi itu dia mengatakan bahwa beliau sangat membantu, telah membantu atau apapun itu. Tapi ternyata kontradiktif di bawah. Ya, pertimbangannya adalah telah sah dan meyakinkan, terbukti telah melakukan menenggelamkan. Nah kan begitu jadinya. Jadi kontradiktif deh. Bagaimana menurut Mile? Apakah kontradiktif atau sesuai dengan prosedur? Kontra, Mister, karena kan Rio mengatakan tidak ikut membunuh. Terlalu pelan nggak dengar aku. Kontradiktif, Mister, karena kan pengakuan Rio tidak ikut turut serta membunuh, hanya menguburkan gitu, Mister. Itu kan, iya benar, itu kan keterangan di situ. Priyo hanya melihat, menyaksikan dan dengan penuh rasa ketakutan, ya kan? Namun dijanjikan 100 juta. Akhirnya tidak jadi ketakutan kan begitu. Ini fakta loh ya. Mesti orang yang mesum. Tapi Mr. Ji, Ya. itu orang-orang sebenarnya dia ikutin nggak sih atau dia baca ini nggak, dia sempat observasi ini nggak kira-kira ya? Yang yakin itu loh. Enggak, dia hanya pokoknya dia. Sama juga kemarin yang datang di sini. Yang datang di sini, dia cerita banyak sekali tung. Terus ditanya, ya kalau keduanya ini sebagai pelaku sepakat, berarti kedua-duanya jahat ya? Enggak begitu loh, gimana sih? Pelakunya kan
Ya, jadi kita ketawa. Pelakunya kan dua orang, contohnya saya dengan Prof. Emran bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ini. Artinya, artinya kesimpulannya adalah saya dan Prof. Emran jahat. Nah, itu juga pertanyaan saya. Ini yang melakukan siapa? Dua-duanya. Wah, kalau begitu dua-duanya jahat dong? Enggak. Ririn yang jahat, Priyo tidak. Loh, terus piye di Pak Ijo tenan iki? Gitulah Prof ceritanya. Ya nggak Bang Don? Oh, Iya, betul. gimana Bang Don? Iya benar itu. Bang. Intinya betul yang apa Prof Emran tanyakan. Jadi belum menguasai secara detail. Nah, terkait tadi itu yang paling penting tuh kan saya tanya dia nggak yakin bahwa di dakwaan Priyo itu menenggelamkan bayi, padahal jelas tertulis. Nah, jadi kan ribet ngobrolnya dasarnya jadi nggak paham. Ya. Kakek Sugiono, oh pas kakek Sugiono persis itu sudah cocok tuh di sana. Alhamdulillah kalau di sana jauh usah kesini lagi. Jangan dinarasikan seperti itu dong Bang Don. Ini fakta teman-teman. Ceritanya tuh awalnya kayak punya narasi bagus lah. Aku dengerin. Begitu pada posisi ini, udahlah wanita dulu, Mbak Pia tak kasih waktu itu. Wah, Mbak Pia dengan caranya dia, tong tong tong, nah saya dapat tuh. Wah, kalau begitu pelakunya ini ya, sepakat ya kalau pelakunya dua, sepakat. Wah, kalau begitu dua-duanya jahat ya? Tidak, loh. Nah, begitu saya turunin, marah Bang Don. Kita belum Ada Bang Edi, siapa Bang Ari itu, naik lagi Mr. Zion. Enggak lah. Orang Ari lagi di bawah Bang Don. Saya lagi di bawah itu ngeliatin Bang Don itu. Nah lucunya Iya, lagi, lucunya, Untung saya lucunya lagi. kebagian itu. Untung saya kebagian. Kalau saya kan Mr. Z bagian nengahin aja Mr. Z, ya kan? Nggak Makanya lucunya saya lagi, seharusnya kalau sudah begitu, kan kita turunkan tuh, harusnya kan sudah pergi jauh. Dia masih nonton di bawah, saya kasih naik masih mau. Jadi kalau kayak gitu Mr. Z, biarin dia turun sendiri. Itu dia udah turun sendiri aja menyebar fitnah lagi tuh Mr. Z. Iya, dikirain Iya. Ya, pertanyaan Prof. Emran tadi, apa mereka nggak observasi ya? Ya, saya jawab. Izin Prof, saya jawab. Mereka lagi sibuk observasi gimana caranya bikin skenario supaya ada bukti kalau Ahmad Yani dibunuh Ririn begitu. Dan mereka juga sibuk observasi untuk memframing-framing Ririn di luar sana gitu. Itu yang mereka sibukkan mungkin. Itu kan udah kebaca sama saya Kak Yulia. Dari awal kan saya bilang, makanya saya bilang ntar juga ketemu itu. Makanya saya begini, Mr. Ji, sebenarnya apa ya? Kadang-kadang kita batasi. Apa ya? Kalau praktisi itu harus dia apa namanya dia? Ya itu pertama kaitannya dengan hukum acara itu, Mr. Ji. ya, Ini hukum acara nih benar-benar diacak-acak nih kan dalam kalau kita lihat prosesnya mulai dari awal sampai ending dari pembuktiannya kan kelihatan sekali acak-acaknya kan. saya lihat itu ada faktor kebencian, benci sama Bang Tony, itu intinya. Iya, maksud saya itu begini, kok itu malah semacam ada excuse aja dari mereka gitu loh. Jadi ya udahlah. Jadi seolah-olah itu kemudian hal-hal yang begitu dikesampingkan. Padahal itu prinsip. Itu udah nggak bisa itu dia bersifat yang tadi Bang Ai bilang imperatif masalahnya mesti. Wajib, wajib. Karena dia merupakan satu keharusan. Jadi memang nggak ada lagi kita mau tawar-menawar. Kalau syaratnya sudah menentukan seperti itu, berarti itu gitu loh. Iya, betul. Harusnya kalau ya saya sih ini ya, kalau saya sih bukan apa-apa, tapi kalau kita itu kan diajarkan untuk itu, Mister Ji ya. Ya, Artinya cuman geli aja, Prof. Geli. hukum. Hmm. Aneh aja nonton obrolan begitu nih. Ini kepentingannya apa? Ah, Ya, gitu kan. yang konyolnya gini loh, udah begitu kita ya, tapi udah sampai pada kesimpulan aja, sudah sampai pada kesimpulan. Padahal kesimpulan yang artinya itulah, jadi begitulah Mister Ji ya, artinya makanya kadang-kadang bingung juga, begini maksudnya gimana orang-orang ini kok malah
malah seperti ini gitu loh. Padahal kan di depan mata secara faktual memang terjadi seperti itu. Bahkan mungkin saya pernah dengar juga yang namanya ahli dan digital forensik itu udah bisa dikesampingkan. Nah, kan ada 8 alat bukti, kan begitu. Nah, kan sudah ada 2 alat bukti lainnya, tapi nggak pernah disebutin tuh dua alat bukti lain itu yang mana gitu, yang kemudian sampai pada keyakinan mereka. Itu, padahal dari 8 alat bukti itu sampai hari ini kan alat bukti yang sebenarnya tuh berantakan.